Baiklah saudara-saudara yang kami hormati. Mudah-mudahan pembacaan kita ini dengan izin Allah kita diberkatinya dan dijadikannya bermanfaat bagi kita untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Karena sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, surat yang pertama turun, yaitu surat Al-Alaq, dengan firman-Nya katanya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, insanu ma lam ya'lam. Dan adanya turun firman ini, semoga pembacaan kita ini akan menjadi keberkatan dan menjadi petunjuk dan bimbingan bagi kita, yang menjadikan sebabnya Allah melimpahkan ilmunya kepada kita, sehingga kita tidak terbelenggu dalam kebodohan dan kedunguan. Ini kami sambung dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An surat 6 ayat 153, sambungan daripada uraian yang terputus tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza siratim mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Zalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang artinya bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Ya. Sadaqallahul azim wa baligh rasuluhul karim. Allahumma anfa'na bih wa barik lana fi. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim qayyim wa atubu ilaih. Pada saat yang sangat penting dan genting itu, pada saat yang sangat penting dan genting itu, yaitu saat akhir kalam, saat akhir kalam, manusia menghadapi antara beruntung dan rugi, antara surga dan neraka, dan antara rahmat dan azab, antara rahmat dan azab. Pada waktu itu tidak berguna lagi harta dan anak istri. Yang berguna hanya hati yang sejahtera. Ya, pada waktu itu yang berguna hanya hati yang sejahtera, hati yang bermakrifat, hati yang ingat sabda Rasulullah SAW, barang siapa mati pada jalan dia mengerti kalimat La ilaha illallah, maka orang itu masuk surga. Sabda beliau lagi, barang siapa kasih kepada sesuatu, maka dia menjadi hamba sesuatu itu. Nah,
firman Allah, ketahuilah, sesungguhnya mereka masih dalam ragu-ragu tentang menemui Tuhan. Ketahuilah bahwa Allah mengepung mereka. Ketahuilah bahwa Allah mengepung mereka. Ketahuilah, tiadalah sesat Tuhanmu, dan tiada ia lupa. Untuk mendapatkan supaya kita mati dalam husnul khotimah, yakni mati dalam iman. Nah, mati husnul khotimah itu mati dalam iman. Hendaklah dimulai dari sekarang mempersiapkan ilmu dan amal. Terutama ilmu mengenai Allah. Nah, itu paling utama, itu ilmu mengenai Allah. Kita mengenal af'al Allah dan mengenai asma Allah agar kita dapat mempertalikan alam ini dengan Allah Ta'ala, dengan kodrat dan iradat Allah. Ketahuilah bahwa kalimat La ilaha illallah itu adalah kalimat yang harus mengandung penyaksian. Jika kalimat itu hanya diucapkan dengan lidah, tetapi tidak disertakan penyaksian oleh hati, maka itu ada penyaksian yang palsu dan dusta. Kalimat suci ini bukanlah ucapan yang diucapkan tatkala akan mati saja. Atau digunakan pada waktu akan kawin saja. Sudah selesai kawin, maka kalimat itu dilemparkan. Subhanallah. Kalimat yang mulia ini menjadi dasar segala pekerjaan muslimin dan muslimat. Kalimat inilah pegangan hidup dan mati. Adakah terbakar lidah seseorang dengan menyebut api? Adakah kenyang perut seseorang dengan menyebut nasi? Begitu juga, adakah menjadi penyaksian bagi seseorang yang hanya lidahnya saja menyebut La ilaha illallah, sedang hatinya masih teringat kepada yang lain? Untuk mencapai penyaksian yang sebenarnya, sebagai seorang Islam yang ahli syahadat, hendaklah yang mendapatkan ilmu-ilmu yang dituntutnya itu dengan 3 dasar. Ilmu yang dituntutnya itu dengan 3 dasar. Dasar pertama, dengan ilmu yakin. Ini adalah martabat yang pertama. Kedua, ainul yakin. Ini martabat yang kedua. Ketiga, hakul yakin. Artinya seseorang sudah tercapai martabat yang ketiga, yang terakhir. Ilmu yakin itu berupa pengetahuan yang sahih, yang benar, yang harus dipimpin oleh seorang guru yang mursyid. Ia sebagai pelita bagi murid untuk menempuh perjalanan yang jauh dan sangat sulit. Tingkat pertama atau ilmu yakin ini
mempergunakan bahan-bahan dari kabar, Al-Quran, dan hadis, serta pendapat-pendapat dari ulama yang benar untuk dituturkan, dilafazkan, dan diucapkan para murid. Hal ini termasuk bagian lisanul ilmi. Ya, termasuk bagian lisanul ilmi, yakni mengabarkan ilmu berupa wasito untuk ma'rifat. Umumnya tingkat pertama ini adalah orang yang hanya hafal sifat 20 dan hafal pula dalil-dalilnya, yakni dalil Al-Quran atau hadis. Tegasnya, mereka ini bukan kenal kepada Allah, akan tetapi hanya hafal saja dengan sifat-sifat Allah. Hal ini belumlah dianggap makrifat. Ya. Hal ini belumlah dianggap makrifat. Karena apabila Allah Ta'ala memperkenalkan af'alnya, misalnya dihujankan atau dipanaskannya, maka waktu itu hatinya belum sanggup mempertalikan hal tersebut dengan sifat-sifat kodrat dan iradat Allah. Hatinya belum ada ikatan berupa etikat. Hatinya belum merasa, hatinya belum mempunyai rasa waktu melihat sesuatu itu. Hatinya belum mempunyai rasa waktu melihat sesuatu itu. Nah, ya sampai di sini. Sekali ini kita akan disambung. Setelah itu sudah diuraikan tentang sambungan yang telah berkata Syekh bin Ahmad Al-Jauhari. Itulah sudah terdahulu sambungannya. Tinggal menonton abah. Untuk ini kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan petunjuk dan pengertian kepada kita, terutama pada diri saya sendiri, karena belajar ini sampai mati baru berhenti belajar. Saya lagi belum mati, belum berpisah nyawa dan badan, masih tetap belajar. Nah, untuk diri saya sendiri, untuk orang lain saya tidak tahu. Mohon maaf kepada Allah kami minta ampun, dan kepada saudara kami mohon maaf. Bagi mereka yang berkenan di hati, yang tidak berkenan, ya tidak apa-apa. Semuanya ini adalah milik Allah. Dunia dan akhirat ini milik Allah. Alam semesta ini milik Allah. Habis. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Habis jauh sekali. Jauh.